Dahulu kala, terciptanya dunia berawal dari sebuah buku yang disebut Greater Book. Buku itu tentu memiliki kekuatan yang luar biasa. Buku itu berisikan mitos, dongeng, makhluk hidup, serta bermacam ilmu pengetahuan bahkan sejarah manusia. Buku itu dilindungi oleh ksatria yang terpilih oleh pedang suci demi menjaga keamanan dunia. Tapi suatu hari muncullah orang jahat yang ingin merebut buku tersebut. Buku itu pun terkoyak dan lembarannya tersebar. Buku itu diperebutkan oleh banyak orang. Hal tersebut menyebabkan perang selama bertahun-tahun. Shin kemudian beralih di toko buku yang terdapat seseorang bernama Touma Kamiyama yang menjadi tokoh utama. Touma sendiri terngiang-ngiang masa lalunya, di mana ia bertemu dengan seorang gadis dan seorang anak laki-laki. Namun ia lupa siapa mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang gadis bernama Mei Sudo. Mei sendiri adalah seseorang asisten yang diminta untuk memantau perkembangan karya Touma, karena Touma sendiri adalah seorang novelis. Singkatnya, mereka berdua pergi berjalan keluar toko. Terdapat sebuah kelompok penjahat bernama Megiddo yang diketahui ingin menciptakan dunia baru dengan sebuah buku. Mereka adalah Storius, Legiel, Zeus, serta pengkhianat Sword of Logos yakni Caliber. Pria yang bernama Legiel kemudian mengeluarkan alter book miliknya dan memunculkan sebuah monster buku Gonseki Golem. Alter book sendiri adalah buku hitam yang digunakan para Megiddo yang bisa menciptakan monster buku. Alter book dapat diproduksi ketika telah menyelesaikan sebuah isi dari alter book. Jika alter book terselesaikan, maka monster buku dapat kembali jika mereka dikalahkan. Ada beberapa monster buku yang memang bisa kebangkit kembali karena alter book sudah terselesaikan. Gonseki Golem kemudian mulai rencana dengan memindahkan kota ke dunia misterius yang disebut Wonderworld. Dengan adanya buku itu, Gonseki Golem dan Koliga bisa mendapatkan sebuah kekuatan untuk menaklukkan dunia dengan tujuan membuat dunia baru. Gonseki Golem kemudian menemui Touma dan menyerang Touma, dikarenakan Touma adalah orang asing yang pertama ia temui. Gonseki Golem kemudian mengatakan orang-orang yang terjebak ke dalam buku itu sulit untuk kembali. Mendengar penjelasan Gonseki Golem, Touma mencoba merebut buku itu untuk mengembalikan kota ke asalnya. Di saat Touma tertimpa reruntuhan bangunan, muncullah kekuatan dari buku yang disebut Wonderite Book yang disimpan Touma dari pemberian seseorang pendahulu Saber sebelum Touma. Sebelumnya memang Touma diberi Wonderite Book oleh seseorang yang bernama Daichi. Daichi sendiri dulunya pernah menolong Touma saat terjadi konflik Greater Book. Wonderite Book kemudian memunculkan pedang api Reka. Touma yang berhasil mengambil langsung berubah menjadi kesatria api Saber. Dengan menggunakan pedang apinya, Touma dengan mudah menyerang bertubi-tubi Gonseki Golem. Gonseki Golem kemudian membolak-balikan buku yang dipegangnya, alhasil kota yang berada di dalam jangkauan buku itu berubah-ubah tempatnya. Beruntung, Touma berhasil mengembalikan dengan menyerang Gonseki Golem, hingga pada akhirnya Gonseki Golem berhasil dikalahkan. Kota itu pun akhirnya kembali seperti semula. Pada malam harinya di toko buku milik Touma datanglah seseorang yang bernama Shindo Rintaro yang merupakan anggota Sword of Logos. Sword of Logos sendiri adalah sebuah kelompok yang bertugas melindungi keseimbangan dunia yang dulunya menjaga Greater Book. Kedatangan Rintaro adalah meminta Wonderite Book milik Touma diberikan kepadanya, karena jika Touma masih menyimpan buku itu maka bahaya akan mengintai Touma. Namun Touma menolaknya karena buku itu sangatlah berharga baginya. Rintaro pun akhirnya mengajak Touma pergi dengan menggunakan gerbang yang bernama Bukit. Pintu itu terhubung dengan markas Sword of Logos bagian utara. Markas Sword of Logos sendiri diketahui terdapat dua wilayah, yakni utara dan selatan. Di markas Sword of Logos utara terdapat seseorang perempuan bernama Sophia yang menjaga Sword of Logos utara. Sophia kemudian memberitahu pada Touma bahwa dirinya terpilih pedang suci Reka dan menjadikan dirinya seorang kesatria. Rintaro juga menceritakan tentang kesatria pengkhianat Caliber yang menyerang kota masa lalu. 15 tahun yang lalu Caliber mencuri banyak sekali Wonderite Book, hingga banyak sekali kesatria yang gugur. Caliber sendiri memiliki tujuan untuk mencari kebenaran hingga mengorbankan banyak teman. Di lain sisi, Megiddo membuat alter book untuk memperkuat kelompok mereka. Namun proses pembuatan masihlah panjang, di mana mereka harus menyelesaikan isi dari buku tersebut. Buku itu akan menulis sebuah kalimat jika mendapatkan kekuatan. Namun jika gagal, mereka harus mengulanginya lagi dari awal.
Toma kemudian memutuskan untuk ikut bertarung dengan Rintaro karena dengan terpilihnya ia menjadi kesatria api saber. Tindakan monster Megiddo yang menyerang wilayah diketahui oleh Rintaro. Dengan menggunakan portal, Rintaro dan Toma berhasil ke tempat yang dituju. Rintaro kemudian berubah menjadi kesatria dengan pedang suci Nagare. Rintaro kemudian berduel dengan monster buku. Tak ketinggalan, Toma juga berubah menjadi kesatria api saber. Namun monster buku itu kemudian pergi meninggalkan mereka. Di saat Toma dan Rintaro kembali ke markas, Toma mendapatkan buku baru yang memang hanya bisa dipakai oleh Toma. Dengan menggunakan Wonderite Book, mereka pergi ke kota yang diserang oleh monster buku Megiddo. Mereka harus mengalahkan monster buku sebelum Alter Book selesai. Jika selesai, maka para kesatria yang berada di dalamnya akan gugur. Singkatnya, Toma dan Rintaro berhasil mengalahkan monster buku. Alter Book pun gagal terselesaikan dan kota berhasil kembali ke asalnya. Toma yang kembali ke tokonya dikejutkan dengan munculnya seseorang laki-laki dari bukit. Pria itu bernama Kento yang merupakan teman lama dari Toma. Tak lama kemudian Gunseki Golem muncul kembali dikarenakan Alter Book-nya sudah terselesaikan dan dapat terus bangkit. Tak lama kemudian datanglah kesatria Tanah Buster. Kesatria itu mampu mengalahkan Gunseki Golem. Ogami Ryo adalah namanya. Ia memperkenalkan dirinya bersama anaknya. Ogami sendiri terpilih pedang suci Dokuken Gekido. Tak lama kemudian muncullah monster buku yang menyerang kota. Namun usahanya sempat diganggu oleh Rintaro dan Toma. Karena kekuatan monster buku itu sangatlah kuat, Toma lalu menggunakan dua Wonderite Book, yang satunya adalah Peter Fantasista, hingga ia berubah bentuk. Namun Toma tak bisa menggunakannya. Rintaro kemudian meminta Peter Fantasista untuk diberikan kepadanya, karena gaya bertarungnya cocok dengan dirinya. Usaha Rintaro berhasil hingga membuat monster buku kesulitan dengan kekuatan Rintaro. Tak lama kemudian datanglah Ogami Ksatria Tanah Buster. Kedatangannya jelas untuk melawan monster buku. Dengan sekali tebas, monster buku berhasil dikalahkan. Namun kejanggalan terjadi di mana dunia tak bisa kembali seperti semula setelah monster buku dikalahkan. Toma yang kembali kemudian mencari sebuah informasi tentang monster buku tersebut dengan buku yang ia miliki. Akhirnya mereka mengetahui bahwa monster buku itu adalah seekor reptil dari cerita rakyat Jepang yang disebut Hanzaki, yang mana jika tubuhnya terbelah menjadi dua maka tubuhnya bisa menyatu kembali. Di lain sisi, pengkhianat Kaliber memunculkan monster buku yang spesial bernama Desas untuk menghambat para kesatria. Dikatakan spesial karena Alter Book-nya sudah terselesaikan. Ogami kemudian melayani monster buku itu lalu menyuruh Toma dan Rintaro pergi menyelamatkan Sora. Sora sendiri adalah anak dari Ogami yang terjebak ke dalam Wonderite Book. Usaha Toma dan Rintaro dihambat oleh monster buku. Mereka berdua kemudian berubah menjadi kesatria dengan menggunakan dua Wonderite Book miliknya. Di lain sisi, pertarungan Ogami terselesaikan, namun Desas berhasil melarikan diri. Toma kemudian menggunakan 3 Wonderite Book untuk melawan monster buku dengan mengambil milik Rintaro. Dengan menggunakan 3 Wonderite Book, Toma menjadi lebih kuat melawan monster buku. Toma pun berhasil melenyapkan monster buku itu dengan kekuatannya. Dunia yang terjebak ke dalam Wonderite Book kembali ke asalnya. Namun Rintaro dan Toma dikejutkan dengan munculnya kesatria kegelapan Kaliber yang selama ini muncul di mimpi Toma. Kesatria kegelapan Kaliber kemudian bertarung dengan kesatria api saber dan kesatria air blades. Beruntung kesatria petir espada menolong mereka berdua. Kesatria kegelapan dulunya adalah salah satu anggota Sword of Logos, namun ia berkhianat. Kesatria kegelapan itu, atau yang disebut Kaliber, disebut-sebut ayah dari Kento dan sahabat karib dari Ogami. Kaliber kemudian pergi meninggalkan mereka berdua setelah kemunculan kesatria petir espada. Pria yang bernama Zeus selalu mengeluarkan monster buku. Monster buku jenis Piranha itu kemudian mulai melancarkan aksinya dengan memindahkan dunia nyata ke dalam Wonderworld agar terselesaikannya Alter Book. Toma dan Kento pun berubah menjadi Saber dan Espada. Ia dengan mudah melawan monster buku tersebut. Kento sendiri terpilih menjadi kesatria oleh pedang suci Ikazuchi. Namun tiba-tiba Kaliber datang mengganggu pertarungan mereka. Kaliber sendiri adalah pemilik pedang suci Kurayami. Kento dengan segera bertarung dengan kesatria kegelapan Kaliber yang merupakan ayahnya sendiri. Di lain sisi, Toma berhasil mengalahkan monster buku dengan menggunakan 3 Wonderite Book. Sedangkan kesatria kegelapan Kaliber pergi di saat Ogami si Buster datang menolong Kento. Di saat Kento dan Toma berada di markas, tak lama kemudian datanglah kesatria angin Kenzan bernama Ren. Ren sendiri terpilih menjadi kesatria oleh pedang suci Dosken Hayate.
Tak lama kemudian, Gento diserang oleh monster buku Piranha yang bangkit kembali. Toma pun datang membantu. Singkatnya, monster buku berhasil dikalahkan dengan menggunakan kekuatan Wonderite Book jenis babi. Namun kedatangan Desas membuat kesatria api saber dan petir Espada kesulitan. Tertambah lagi, datanglah anggota Megiddo bernama Storius yang mengelabui Toma dengan menyebarkan racun hingga Toma berubah kembali menjadi mode manusia. Storius menyebarkan racun oleh karenanya Toma tak bisa berubah lagi menjadi saber, dan salah satu Wonderite Book Toma terlepas dan diambil oleh Desas. Desas dan Storius pun pergi meninggalkan mereka karena ada rencana lain yang harus dijalankan. Pedang milik Toma yang tersegel racun hanya bisa dibuka ketika mereka pergi ke suatu tempat yang bernama Avalon. Namun Avalon sangatlah misterius, tak ada yang tahu persis letaknya. Di lain sisi, monster buku Piranha mulai bergerak setelah ia bangkit lagi. Hal itu diketahui oleh Ksatria Sword of Logos. Rain dan Gento pergi untuk melawan monster buku Piranha tersebut. Rain kemudian berubah menjadi Ksatria Angin Kenzan. Di lain sisi, Toma mencari sebuah informasi dari sebuah buku untuk melepaskan segel api mereka miliknya. Beruntung, Gento dan Rain berhasil mengalahkan monster buku Piranha. Para kesatria yang kembali kemudian melakukan persiapan untuk membantu Toma yang akan mencari Avalon. Tak hanya para kesatria, tapi seorang pria bernama Daishinji juga membantu Toma. Daishinji sendiri adalah kesatria bunyi slash yang terpilih oleh pedang suci Onjuken Suzune. Dia juga mekanik yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan pedang suci dan Wonderite Book. Calibur sendiri dikabarkan juga mencari keberadaan Avalon untuk mendapatkan kekuatan. Mendengar nama Calibur, Toma teringat bahwa di saat ia berduel, buku naga mereka saling bereaksi. Itulah mengapa Calibur mengincar Brave Dragon Wonderite Book milik Toma. Dengan petunjuk sebuah buku, Gento berubah menjadi Ksatria Petir Espada dan membentuk diagram dari 13 kisah. Portal pun terbuka, namun di lain sisi Calibur juga melakukan hal yang sama. Gento dan Toma yang sudah berada di dalam dunia paralel tinggal mencari letak persis Avalon. Namun tiba-tiba muncullah Ksatria Kegelapan Calibur menghadang mereka. Gento menyuruh Toma untuk mencari duluan dan Gento sendiri akan menahan Calibur. Di saat Calibur ingin menyerang Toma untuk merebut Brave Dragon, tiba-tiba kedua Wonderite Book mereka saling bereaksi hingga memunculkan pintu menuju Avalon. Toma sendiri berhasil masuk sedangkan Calibur ditahan oleh Espada. Di Avalon terdapat seseorang misterius yang memberi Toma sebuah petunjuk, yang mana Toma harus melewati ujian terlebih dahulu dengan mengambil Wonderite Book tanpa mencarinya. Hingga pada akhirnya Toma berhasil mendapatkan Wonderite Book King of Arthur. Toma pun berhasil berubah kembali menjadi saber. Ia pun juga menggunakan kekuatan barunya di saat ia melawan musuh yang menghadangnya ketika di Avalon. Di lain sisi, Calibur pergi meninggalkan Gento di saat Gento sudah tak berdaya untuk bertarung. Para kesatria kemudian berkumpul di markas mereka. Namun selang beberapa menit kemudian, Calibur dan monster buku Medusa mulai menyerang suatu daerah untuk memindahkan dunia nyata ke dalam Wonderworld. Para kesatria Sword of Logos kemudian turun tangan melawan mereka. Medusa yang menjadi 3 mampu melumpuhkan Ogami dengan tatapannya yang mengerikan. Karena kekuatan Megiddo yang kuat, para kesatria Sword of Logos lebih memilih mundur dan menyusun rencana. Singkatnya, mereka kembali dengan strategi yang lebih jitu untuk mengalahkan para Megiddo. Legiel yang bersama Medusa dihadang oleh para kesatria Sword of Logos. Mereka semua berubah. Tak lama kemudian muncullah Calibur yang menyerang Toma. Para Ksatria Sword of Logos kemudian melakukan kombinasi serangan hingga para Megiddo dibuat tak berkutik. Medusa si monster buku merubah dirinya menjadi besar. Di samping itu juga Toma mengeluarkan pedang Arthur yang sangat besar hingga mampu menjadi Raja Arthur raksasa. Hingga akhirnya Medusa berhasil dikalahkan dan Ogami berhasil kembali menjadi manusia. Melihat kuatnya para kesatria, kini giliran Storius yang akan turun tangan dengan menggunakan Alter Book-nya. Storius kemudian mengeluarkan monster buku dari Alter Book-nya. Usaha Storius diketahui oleh para kesatria Sword of Logos. Para kesatria Sword of Logos pun menyerang monster buku tersebut. Tak lama kemudian datanglah Calibur. Kekuatan Calibur tak bisa ditandingi oleh ketiga kesatria Sword of Logos. Melihat rekannya mengalami kesulitan, Daishinji kemudian membantu rekan-rekannya. Ia kemudian berubah menjadi kesatria bumi Slash. Slash mampu mengalahkan monster buku satu persatu. Di lain sisi, Toma menggunakan kekuatan barunya setelah menggunakan Wonder Combo. Wonder Combo adalah gabungan dari kedua Wonderite Book. Dengan kekuatan seperti itu, ia mampu menandingi kekuatan baru dari Calibur. Tak lama kemudian, Calibur memilih mundur ketika monster buku dikalahkan semua. Kekuatan Wonder Combo sangatlah hebat, namun efeknya juga begitu beresiko bagi pemula. Beberapa hari kemudian, kesatria kegelapan Calibur kembali bertarung dengan Toma, Gento,
Kento dan Rintaro. Kaliber sendiri bertarung untuk menyelesaikan alter book yang ditulis. Agar bisa menulis membutuhkan kekuatan dari para kesatria. Namun di saat alter book sudah selesai, Storius menghentikan pertarungan mereka dengan mengeluarkan sebuah ledakan. Hal itu membuat kesatria kegelapan Kaliber terkena serangan hingga wujud asli Kaliber terkuak yang tak lain adalah Daichi, orang yang menolong Toma 15 tahun yang lalu. Daichi lah yang memberikan Wonderite Book miliknya dulu pada Toma. Kento yang melihat Daichi pun terkejut karena ia berpikiran bahwa Kaliber adalah ayahnya Fukamiya Hayato. Daichi sendiri adalah pendahulu kesatria api sebelum Toma. Daichi yang kembali akhirnya mendapatkan Wonderite Book yang diyakini akan menjadikan ia lebih kuat. Wonderite Book itu adalah jenis Jowo Dragon yang sebelumnya diselesaikan oleh Alter Book. Wonderite Book yang dibuat dengan campur tangan iblis digunakan oleh Daichi saat ia berduel dengan Kento. Aura kegelapan dan mengerikan terpancarkan dari kesatria Kaliber. Pertarungan kesatria kegelapan Kaliber dengan kesatria petir Espada akhirnya dimenangkan oleh Kaliber. Tebasan terakhir dari Kaliber mampu ditangkis oleh kesatria air Blades. Namun Rintaro kesatria air menahan rasa sakit yang luar biasa. Beruntung Kaliber meninggalkan mereka saat kedua Sword of Logos itu tak berdaya lagi bertarung dengannya. Megiddo kemudian merencanakan sesuatu dengan mengeluarkan 6 buku sekaligus di satu kota. Namun sebelumnya mereka harus mengeluarkan 6 cahaya untuk mengeluarkan buku besar Greater Book yang nantinya akan membuka pintu penghubung dunia nyata dan Wonderworld yang sama seperti 15 tahun yang lalu. Kini mereka hanya mampu mengeluarkan 5 cahaya dan kurang satu lagi cahaya, di mana itu terjadi ketika tragedi sosok anak perempuan bernama Luna hilang tersedot masuk ke dalam buku. Toma juga mengingat tragedi 15 tahun yang lalu, di mana dia bersama anak perempuan bernama Luna dan Kento kecil membuat sebuah janji untuk menjaga persahabatan mereka. Namun janji mereka tersebut sempat dilupakan lantaran munculnya penyerangan Kaliber ke kota. Kini Toma dan Kento berusaha menyelamatkan Luna yang telah masuk ke dalam dunia misterius Wonderworld. Kento yang kalah dari pertarungan melawan Kaliber ditemui oleh Toma. Ingatan Toma yang telah kembali membuat Toma berjanji pada Kento bahwa Toma akan meringankan beban yang diemban Kento sendirian untuk menyelamatkan Luna. Namun sayang, Kento tak sadarkan diri akibat pertarungan melawan Kaliber. Kesatria kegelapan Kaliber kemudian memancing para Sword of Logos agar cahaya ke-6 mengeluarkan sinar tanpa ada halangan. Dengan munculnya ke-6 cahaya dari masing-masing penjuru kota, maka di tengah-tengah akan muncul buku besar dengan kekuatan yang besar yang nantinya akan dikuasai oleh Storius dan kawan-kawan. Buku besar pun muncul, sementara itu para kesatria tak bisa mengalahkan Kaliber sendirian. Karena Toma teringat masa lalu, ia kemudian bangkit. Wonderite Book kemudian bangkit dan terkirim ke Toma. Buku itu jenis Dragon Ignite. Wonderite Book spesial itu merubah Toma menjadi bentuk yang lebih kuat. Kekuatan milik Toma jauh lebih kuat dari Kaliber. Semua teman-teman berharap penuh pada Toma untuk mengalahkan Daichi alias kesatria kegelapan Kaliber. Kaliber pun berhasil dikalahkan oleh Saber alias Toma. Namun Kento terkena aura kegelapan hingga menyebabkan Kento menghilang. Di lain sisi pedang Kurayami yang tertancap di suatu tempat diambil oleh Kaliber yang baru saja bangkit kembali. Sebelumnya Toma telah mengurung buku raksasa itu dengan api dari pedang Reka miliknya. Namun api itu perlahan-lahan lenyap. Mereka harus kembali menjalankan tugas mereka untuk melupakan masalah hilangnya Kento. Namun tiba-tiba Kaliber muncul. Ren dan Toma kemudian menghadapi Kaliber menggunakan Wonderite Book milik Kento untuk menyerang Kaliber. Begitu juga dengan Buster. Akan tetapi Kaliber masih terlalu kuat bagi mereka. Tak lama kemudian Storius, Zeus, dan Legiel juga datang melawan para kesatria. Begitu juga dengan Daishinji, kesatria bunyi Slash yang datang membantu rekan-rekannya. Tak lama kemudian Rintaro yang datang terlambat menggunakan Wonderite Book barunya yang menggabungkan 4 Wonderite Book menjadi satu. Perubahan baru yang ia alami sama halnya dengan kekuatannya juga. Dengan kerjasama mereka, para kesatria Sword of Logos berhasil mengalahkan para Megiddo. Begitu juga dengan salah satu cahaya yang menghubungkan kekuatan ke dalam buku berhasil dilenyapkan. Di lain sisi, Kaliber masuk ke dalam buku untuk mencari sebuah buku terkuat. Beruntung Toma berhasil masuk ke dalam untuk mengejar Kaliber.
Tujuan dari Kaliber sendiri ingin mengambil buku pustaka, buku terlengkap dan terkuat. Buku itu terpisah sejak 2000 tahun yang lalu, yang hanya menyisakan halaman sampul depannya saja. Namun isinya ialah tujuan dari kedua seseorang, awal dan akhir dunia, dan berbagai macam informasi. Ketika mendapatkan buku pustaka itu dan buku yang berada di seluruh dunia, maka akan membangkitkan buku terkuat dan terlengkap. Dengan begitu, pemilik buku itu akan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan layaknya Tuhan. Dengan kekuatan itu, Megiddo mampu membuat ulang dunia. Touma yang berhadapan dengan Kaliber mendapatkan kekuatan baru setelah ia melihat bayangan Gento. Dengan menggunakan pedang api Reka dan pedang petir Ikazuchi milik Gento, ia akan melawan Daichi si pengkhianat. Namun Daichi malah menceritakan kisah pada Touma dan tidak melanjutkan pertarungannya. 15 tahun yang lalu, Daichi dan Hayato, ayah Gento yang dulunya adalah kesatria kegelapan Kaliber, merupakan sahabat dekat. Akan tetapi di suatu tragedi di kota, Fukamiya berkhianat. Ia keluar dari organisasi Sword of Logos karena adanya kejanggalan dalam organisasi tersebut. Ia juga mengorbankan anak perempuan bernama Luna agar Fukamiya mendapatkan kebenaran tentang siapa sebenarnya musuh dari Sword of Logos. Namun usahanya berhasil dihadang oleh Daichi. Daichi juga memberikan One Red Book miliknya pada Touma kecil yang nantinya akan menjadi penerusnya. Daichi pun keluar dari Sword of Logos dan menebus dosanya dengan bergabung dengan kelompok Megiddo. Daichi juga mengambil pedang milik Fukamiya yakni Kurayami dan mendapatkan kekuatan kegelapan Kaliber. Daichi sendiri bergabung dengan Megiddo untuk memuluskan rencananya mencari sebuah kebenaran. Daichi kemudian berpesan pada Touma untuk menghentikan dirinya menemukan sebuah kebenaran. Namun tiba-tiba Desas dari belakang menusuk Daichi. Daichi kemudian menitipkan pedang Kurayami kepada Touma. Ia menaruh kepercayaan pada Touma bahwa nantinya kebenaran akan terungkap yang mana penjahat sebenarnya berada dalam organisasi Sword of Logos. Rencana Megiddo mengalami kegagalan karena buku raksasa lenyap setelah keenam cahaya berhasil dilenyapkan oleh para ksatria. Beruntungnya Touma berhasil keluar tepat waktu.